pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, Allah Azza wa Jalla kembali membangunkan ingatan kita yang sudah hampir lupa tentang tanah suci kita, bumi Palestina. Tanah suci yang sejak lebih 75 tahun lamanya dirampas penuh kelicikan oleh penjajah Yahudi Zionis. Inilah bumi mulia yang menjadi destinasi perjalanan Isra dan Mi'raj kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentangnya Allah taala menyatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Pada tanggal 7 Oktober yang lalu, melalui serangan heroik para pejuang pembebasan bumi Al-Quds, Allah Ta'ala kembali menyadarkan kesadaran kita yang sudah lama menurun, bahwa di tanah suci kaum muslimin itu sejak 75 tahun yang lalu telah dijajah oleh bangsa paling hitam sejarahnya, bernama bangsa Yahudi. Inilah bangsa pembunuh para nabi dan rasul, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang kepada kalian, wahai bangsa Yahudi, seorang rasul membawa ajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian membangkang, lalu sebagian kalian mendustakannya, dan sebagian lagi kalian membunuhnya. Pada tanggal 7 Oktober yang lalu, melalui serangan para mujahidin Palestina, Allah Azza wa Jalla kembali mengguncang kelalaian kita yang sudah terlalu dalam, bahwa di sana, di bumi Isra dan Mi'raj itu, ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang tak kenal lelah berjuang sendirian merebut kembali tanah air mereka. Dengan segala keterbatasan, di bawah segala tindakan represif Zionis, para mujahidin Palestina itu mengguncang nalar dunia. Bagaimana mereka bisa menembus sistem keamanan Israel yang konon paling aman sedunia, hingga membuat panik negara-negara pendukung Israel di seluruh dunia. Pada tanggal 7 Oktober yang lalu, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita yang sudah lama hanyut dalam dunia, bahwa di sana, di bumi Palestina, salah satu negeri Islam yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan memberikan sumbangsih material di awal kemerdekaan negeri ini. Ternyata di sana sejak tahun 1948 secara licik para pengungsi Yahudi yang lari menyelamatkan diri dari pembantaian dan pembunuhan, inilah pengungsi paling licik sedunia. Hari ini populasi Yahudi di Palestina mencapai 51%, tapi menguasai 85% wilayah Palestina. Dahulu bangsa Palestina mendiami 1.300 desa dan kota, tapi hari ini lebih dari 774 desa dan kota telah berada dalam penguasaan penjajah Yahudi Zionis, di mana 531 di antaranya diluluh lantakkan sedemikian rupa. Para penjajah Zionis yang mulanya hanya berjumlah 1,4 juta jiwa, kini telah mencapai 11,6 juta jiwa. Dan yang sungguh menyedihkan hadirin adalah sejak tahun 2013 setidaknya sekitar 5,3 juta atau 45,7% rakyat Palestina menjadi pengungsi akibat penjajahan ini. Dan perhitungan ini belum menghitung berapa banyak rakyat sipil Palestina yang dibantai dan diusir dari kampung halaman mereka sejak tahun 48. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka pada hari Jumat yang mulia ini kita kembali belajar banyak hal dari perjuangan heroik para mujahidin Palestina, bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, dan pada akhirnya setiap kita harus punya cita-cita dan obsesi yang lebih jauh dari dunia yang fana.
itulah cita-cita dan obsesi akhirat. Percayalah bahwa tidak ada yang mampu menguatkan kesabaran dan keteguhan saudara-saudara kita di Palestina yang terpenjara di negeri mereka sendiri selain cita-cita akhirat mereka tentang kehidupan yang hanya diliputi bahagia dan bahagia tanpa ada derita. Itulah kehidupan di surga. Dalam benak dan jiwa mereka selalu terngiang-ngiang pesan Allah Ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga, walamma yatikum mathalul ladzina khalu min qablikum, sementara kalian belum mengalami seperti orang-orang sebelum kalian, massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu, mereka ditimpa penderitaan dan kesusahan dan mereka diguncang hingga sang Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, hatta yaqulu Rasul walladzina amanu mata nasrullah, di mana kapan datangnya pertolongan Allah, ala inna nasrallahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu teramat dekat. Hadirin yang kami muliakan, para pejuang Palestina itu membangunkan kita dari obsesi dunia yang tak habis-habisnya. Cukuplah sudah, hidup kita sudah pasti tak selamanya. Ada kehidupan akhirat yang harus dipersiapkan. Dan mereka, para mujahidin Palestina itu, rakyat Palestina itu, mereka menyiapkan akhirat mereka dengan perjuangan merebut kembali Masjidil Aqsa, merebut kembali Al-Quds, dan merebut kembali bumi suci Palestina dari tangan penjajah Zionis Yahudi. Karenanya para ibunda di sana rela, bahkan bangga sebangga-bangganya saat anak-anak kesayangannya gugur dalam perjuangan suci ini. Para istri menangis haru dan bangga saat suaminya gugur bersimpah darah dalam perjuangan indah ini. Kenapa? Kenapa hadirin? Karena mereka yakin bahwa kehidupan dunia itu hanya begini-begini saja. Kesenangan hanya sesaat, penderitaannya pun tak selamanya. Kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran selanjutnya adalah bahwa dunia ini memang adalah episode pertempuran bainal haq wal batil. Inilah ketetapan Allah Ta'ala yang menciptakan kehidupan ini, dan itu sangat logis karena kehidupan dunia memang diformat sebagai tempat ujian bagi kita. Kita, umat Islam, adalah umat yang cinta damai. Sejarah cinta damai kita tercatat dengan penuh terang benderang dalam sejarah umat manusia. Kita selalu siap menyambut setiap upaya apapun untuk hidup berdamai dan berdampingan, bahkan dengan siapapun yang berbeda keyakinan. Persis seperti yang diteladankan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Beliau menerima komunitas Yahudi untuk hidup bersama dengan kaum muslimin di sana. Tetapi hadirin, semangat cinta damai kita hendaknya jangan menjelma menjadi cinta damai yang lebay sehingga membuat kita lupa atau pura-pura lupa bahwa kekufuran tetaplah kekufuran, bahwa orang kafir tetap orang kafir. Dan tentang mereka Allah Ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, wal tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridha kepada kalian hingga kalian mengikuti milah atau jalan hidup mereka. Maka wahai kaum muslimin, khususnya tentara-tentara kaum muslimin di berbagai belahan negeri Islam, Anda adalah para kesatria, Anda adalah cucu-cucu para pejuang yang berhasil mengusir penjajah dari bumi Anda. Bumi Al-Quds memanggil Anda, rakyat Palestina memanggil Anda. Saatnya Anda menyongsong satu dari dua kebaikan, ihdal husnayain, ish kariman au mut syahidan, hiduplah mulia atau mati sebagai syuhada. Berangkatlah berjihad dengan gagah berani karena Allah. Niscaya kita akan dimenangkan, niscaya Al-Aqsa akan dibebaskan, dan niscaya rakyat Palestina akan merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jikapun kita tak bisa membersamai saudara-saudara kita di Palestina, jikapun tangan kita tak mampu mengangkat senjata, jikapun kaki kita tak bisa berlari di antara debu, peluru dan asap yang mengepul untuk mengangkat jasad-jasad yang
kita memiliki harta, maka mengapa tak menyisihkan sebagiannya untuk mereka? Jika itu pun tak bisa hadirin, maka sekurang-kurangnya jangan lemah, jangan lalai, jangan kikir untuk mengangkat tangan, memanjatkan doa terbaik kita di penghujung malam dan setiap salat-salat kita untuk saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gazzah, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gazzah, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu